Lanjut lagi. Tadi tentang rasa gitu. Kan selama ini dari awal saya menggali kawruh, saya belajar ke Mbah Darno tentang ilmu Jawa sendiri kan selalu yang ditekankan itu tentang rasa dan rasa gitu mah. Nah ini yang menarik itu ada salah satu sadulur hasanah Jawa yang mengatakan bahwa ketika kita membayangkan Tuhan itu dengan daya cipta pikir manusia itu tuh gak bakalan nyampe gitu. Yeah. Nah apakah itu salah satu bukti bahwa Jawa itu tuh emang untuk mengenal Tuhan itu dengan rasa gitu mah? Ya bukan Jawa saja, bahkan semua agama itu mengenal Tuhan itu cuma dengan rasa. Tapi kebanyakan selain Kapitayan Jawa mengenal Tuhan itu bukan rasanya, tapi sifat-sifatnya. Nah kalau kita itu sudah bisa mensifati Tuhan, Tuhan itu yang menciptakan kita apa kita yang menciptakan Tuhan? Nah, itu. Makanya kalau kita sudah mensifati tentang Tuhan, berarti Tuhan itu ciptaan kita. Sehingga kita sembah-sembah sendiri, seolah-olah Tuhan yang kita sembah itu yang memberikan ke kita. Kan ini yang selama ini kita yakini. Kalau orang Jawa kan nggak gitu. Kalau orang Jawa itu semedi, dzikir dan lain sebagainya, itu mengagungkan pada hidup kita sendiri. Semedi artinya itu mengurangi zat-zat yang buruk masuk pada diri kita atau tirakat itu. Semedi adalah mengurangi rasa di saat kita itu banyak tidur. Otak kita akan buntu, tidak bisa berpikir. Maka cara mengaplikasikan orang Jawa, maka dengan bersemedi, melek tengah malam dan yang lain sebagainya, itu sebenarnya mengagungkan jasad ini sendiri loh sebenarnya, supaya jasad ini mengeluarkan energi positif begitu. Ini bukan energi Tuhan, energi kita sendiri yang sudah menyatu dengan Tuhan. Ya. Supaya apa? Kalau dibilang Tuhan itu akbar, supaya benar-benar memperlihatkan keakbarannya. Kalau dibilang Gusti Ingkang Maha Agung, benar-benar mengeluarkan keagungannya. Kalau Gusti sudah dianggap kun fayakun, supaya Gusti itu mengeluarkan kun fayakunnya. Dengan cara apa? Ya dengan cara rasa, atau dengan bersemedi, atau dengan manekung, atau dengan ya cara apa sajalah yang bisa kita lakukan. Yang penting di dalam kita melakukan itu kita masuk kepada rasa. Makanya saya tekankan terus, di saat kita itu mencari Tuhan tapi tidak dengan rasa, kalau bahasa Jawa tangeh barengan lamun, iso ketemu tuh iso ngerasakno Gusti. Gitu. Kalau kita itu hanya menganut buku tulisan atau tulisan buku yang diajarkan cara mengenal Tuhan itu membaca ini, itu lambe kita itu doer. Kita hanya bisa membacanya dan banyaknya, tapi rasanya nggak masuk sama sekali. Lah Tuhan macam apa yang kamu bacakan seperti itu, terus tiba-tiba Tuhan itu memberi daya pada kita kalau kita nggak ada rasa. Gitu. Jadi jangan terpaku pada banyaknya yang kita baca, tapi masukkanlah ke dalam hati rasa yang kamu baca itu apa. Baru kamu bisa menemukan Tuhan atau merasakan Tuhan. Kalau ketemu, kita sudah ketemu tiap hari kok. Gak usah bingung mencari Tuhan. Lagian kita ngapain cari Tuhan? Tuhan sudah datang pada kita. Nah selama ini kan orang-orang itu masih bingung mencari Tuhan. Itu. Makanya seumur-umur ya mencari Tuhan terus. Selalu datang ke Tuhan. Nah sebenarnya kan kita nggak usah datang ke Tuhan. Ya malah supaya Tuhan itu datang ke kita. Ngapain kita datang ke Tuhan? Wong kita sudah diciptakan. Kan orang yang membuat harus bertanggung jawab. Apakah setiap barang yang kita buat tanggung jawab buatan kita? Kan enggak. Untuk memperbaiki, untuk mempercantik dan lain sebagainya kan yang membuat. Ya. Nah kenapa kita bingung datang yang membuat untuk memperbaiki, mempercantik? Untuk apa terus? Dan yang selama ini yang kita, ya mungkin saudara-saudara lakukan adalah kita itu diajari selalu datang ke Tuhan atau mencari Tuhan.
Nah, kalau itu yang kamu lakukan, sibuk kamu di dunia urusan kamu mencari Tuhan dan kamu mencari agama yang benar, maka rusaklah hidupmu. Dan kamu tidak akan menemukan atau merasakan Tuhan yang sebenarnya. Gitu. Makanya kadang sampai ada orang itu yang bukan kualik, salah kaprah lagi. Kita beragama, kita dituntut untuk membela agama. Nah, tujuanmu membela agama itu apa? Kita berkapitayan, kita disuruh membela kapitayan. Nah, untuk apa kita beragama? Kita itu berkeyakinan. Kalau kita hanya dituntut untuk membela, ya mestinya agama itu harus membela kita. Kapitayan itu yang membela kita. Nah, kewajiban kita apa? Kita melaksanakan agama atau melaksanakan kapitayan itu. Nggak usah kita itu membela, gitu loh. Kalau kita berusaha untuk membela, remuk kita, ajur, gitu. Karena agama penemuan kita sendiri. Nah, dari penemuan satu yang dengan yang lain itu beda, nggak ubahnya dengan hari raya. Yang satu mengatakan tadi, yang satunya mengatakan besok. Nah, kalau dua-duanya kita lakukan berarti kita hari raya 2 kali. Nah, itu. Makanya ngapain kita tuh bela itu? Ya kita mau sholat yang tadi ya monggo. Mau sholat Id yang besok ya monggo. Ya. Gitu. Karena itu semua ya kita yang membuat, itu bukan buatan Tuhan. Makanya kita nggak perlu membela agama dan kita nggak perlu membela kapitayan. Yang harus kita laksanakan adalah ajaran dari agama dan ajaran dari kapitayan itu. Makanya untuk apa kita itu beragama? Kalau memberatkan hidup kita, untuk apa kita berkapitayan? Kalau membawa kita selalu tersurang-surang, untuk apa? Karena agama adalah pencerahan, agama adalah kebahagiaan. Kapitayan itu barang siapa yang bisa menemukan kebahagiaan dan kesenangan di dalam kapitayan, ya itulah orang yang melaksanakan kapitayan. Orang agama pun juga begitu. Di saat melaksanakan agama kok hidup kita semakin berat, hidup kita semakin kita atur sendiri, padahal itu bukan aturan Tuhan. Lah untuk apa kita beragama? Gitu loh. Sapi itu nggak pernah beragama, payah kawin, payah mana. Itu nggak pernah sibuk kok. Gitu. Karena kita tuh yang punya akal, kita yang punya pikiran. Maka dengan berpikir seperti itulah, maka di saat sore kita mandi itu supaya badan kita segar. Ya, di saat kita berbaju rapi, dikala nanti ada orang lain datang, kita itu bisa mengangkat harga diri kita. Itu adalah pilihan hidup ini, bukan pilihan Tuhan. Kamu mau berbaju, kamu mau nggak mandi, itu urusanmu, bukan urusan Tuhan. Bukannya orang beragama saja, orang berkapitayan pun begitu. Kadang-kadang kepengen sakti nggak mandi kalau nggak bulan suro. Itu kan pilihanmu kamu sendiri. Kadang-kadang nggak berbaju sama sekali. Itu kan pilihanmu, bukan pilihan Tuhan atau pilihan Gusti. Katanya dengan seperti itu supaya kita bisa tahu rasa hidup. Kita berbaju tahu rasa hidup kok. Ngapain harus kita telanjang? Gitu loh. Nah, tadi mah kan dikatakan tadi bahwa kita itu bersimedi, katakanlah salah satu cara bahwa kita itu bisa tahu tentang rasa Tuhan gitu. Nah, ketika umpama nih saya sendiri meminta diajarkan kepada Mbah Darno gitu kan, Mbah tolong ajarkan saya cara bersimedi. Nah, ketika caranya itu sama, tapi ketika merasakan Tuhannya itu apakah sama atau berbeda, Mbah? Setiap manusia itu mempunyai rasa yang beda. Karena kita itu rambut bisa sama hitamnya, kepala bisa sama bulatnya, tapi di otak kita itu masing-masing. Kadang yang kita ajar itu malah lebih kusuk, lebih menemukan orang yang kita ajar. Kadang yang kita ajar itu metodenya sudah benar, tapi yang dirasakan beda dengan apa yang saya rasakan. Itu adalah hal yang wajar. Jadi kita itu mempunyai tingkatan masing-masing. Gitu. Karena gini loh, ini ada snack Astor.
Kira-kira Faisal senang nggak makan ini? Senang, Pak. Faisal senang makan ini. Lah saya lu nggak suka sama sekali. Oh, Nah ini loh bedanya. Jadi itu kita bisa melaksanakan hal yang sama, tapi yang kita dapat nggak mungkin sama. Bisa lebih banyak yang kamu dapat. Kadang-kadang saya yang mengajarkan dapatnya cuma sedikit, tapi kamu lebih banyak. Kadang kamu tidak dapat apa-apa belas, tapi saya melakukan seperti itu sudah bisa merasakan. Nah itu belajar saja sudah seperti itu. Apalagi yang tidak belajar sama sekali. Nah itu loh. Masalahnya di situ. Makanya kita nggak harus menuntut yang banyak-banyak. Kamu harus melaksanakan seperti ini. Boleh dilaksanakan, tapi hasil itu tergantung masing-masing orang. Nah, itu. Berarti itu kesimpulan saya pribadi dengan pemaparan barusan itu, bisa dikatakan Tuhan itu manusia dengan Tuhan, bukan manusia dengan Tuhan, tapi manusia yang lainnya ikut campur. Bisa dikatakan seperti itu ya, Pak? Iya, bisa urusan manusia dengan Tuhan, bisa manusia dengan manusia, itu Tuhan. Kamu melaksanakan dzikir tanpa saya ajar, mungkin dzikirmu juga ngawur. Nah, berarti Tuhan itu juga manusia dengan manusia. Tuhan itu juga bisa manusia dengan Tuhan langsung. Gitu. Dikala kamu saya ajarkan melakukan seperti ini, lalu kamu melaksanakan, lalu kamu bisa mendapatkan pencerahan di otakmu, itu berarti kamu dengan Tuhanmu. Tapi jalannya kamu dengan saya. Makanya Tuhan itu bisa wujud, Tuhan itu bisa goib. Kalau goib itu di otak kita, kalau wujud kita sama kita. Itulah perwujudan Tuhan. Gitu. Jadi mau ngomong begini, mau pidato yang begini, itu mungkin katanya, kebenarannya nggak seperti itu. Makanya kalau menyampaikan kebenaran nggak usah melotot-melotot, nggak usah mendelik-mendelik. Itu bukan ketentuan Tuhan, itu ketentuan kamu sendiri. Mungkin ada rasa cemburu di otakmu sehingga kamu itu seolah-olah mendogma itu adalah perintah Tuhan. Nah, ya kalau Tuhan merintah seperti itu, kalau enggak, terus kamu dimintai pertanggungan jawab. Bagaimana nanti? Kan mendingan kita mengajarkan perbuatan baik saja. Karena dengan perbuatan baik mungkin banyak orang yang suka. Kalau perbuatan jelek mungkin ada yang mencela. Kan cuman itu. Kita nggak harus menentukan kalau baik kamu masuk surga, kalau jelek neraka. Nggak usah seperti itu kok. Kayak kamu yang memegang kuncinya surga dan neraka. Lalu pertanyaannya, surga itu apa, neraka itu apa? Coba. Karena tempat yang menamai kamu sendiri. Bukan Tuhan yang menamai. Kita ngomong Indonesia, berarti kan orang-orang Indonesia yang menamai negara Indonesia itu. Kita ngomong Arab, berarti ya orang-orang Arab itu yang menamai. Apalagi surga dan neraka, ya kamu sendiri yang menamai kok. Kamu yang membayangkan sendiri kok. Untuk apa menakut-takuti orang lain? Ya kalau kamu nanti masuk ke situ, kalau enggak ya. Nah, ini yang perlu kita pikirkan. Kita nggak usah menakut-takuti orang, nggak usah. Karena orang yang selama ini ditakut-takuti, berani tetap berani, gitu loh. Nggak bisa merubah sikap orang itu. Ngapain kita harus menakut-takuti? Kalau kita bisa melakukan kebaikan, ya sudah kita lakukan saja. Nggak harus memaksa orang lain melakukan seperti kita. Karena kalaupun nanti yang kita lakukan itu benar baik dan akan mendapatkan tempat yang mulia, itu kita nikmati sendiri. Gak mungkin orang lain merebut kenikmatanmu. Nah gitu kok, terus ngomongnya metot-metot, ngancam-ngancam. Tuhan aja nggak pernah ngancam seperti itu kok. Kamu yang ciptaan saja kok ngancam-ngancam, kok menyalah-nyalahkan. Nah itulah masalah. Apalagi ngeklaim. Kalau nggak aliran ini kamu nggak bisa masuk surga. Memang surga dikapling untuk keluargamu, untuk aliranmu saja, aliran orang lain nggak berhak masuk surga kira-kira. Nah itu mungkin ada benang tali merahnya dengan menyebut nama Allah gitu, yang Maha Welas Maha Asih. Nah mungkin sifat itu yang harus kita itu yang harus kita pelajari, yang dinamakan pengasih dan penyayang. Kasihnya seperti apa, sayangnya seperti apa. Maka pernah saya jabarkan, bahkan kasih dan sayang itu sangat sakit, nggak seenak yang kamu bayangkan. Itu sakit termasuk tanda pengasih.
Kita melarut termasuk tanda penyayang oleh Tuhan. Itu. Maka kalau kasih dan sayang itu dianggapnya seperti orang pacaran, itu kamu nanti kebablasan. Gitu. Jadi kasih dan sayang itu sebenarnya di antara hidup kita yang sakit, itulah tanda bukti kasih sayang Tuhan. Supaya apa? Dengan sakit itu kita ikhtiar, kita mencari jalan supaya tidak menemui hal yang buntu, tidak menemui hal yang sakit. Itulah sifat sejatinya Tuhan. Jangan kamu membayangkan dapat rezeki banyak adalah sifat kasih sayangnya. Nah, kemudian ditemukan jodoh yang cantik itu adalah sifat kasih sayangnya. Bukan, itu hasil pencarianmu sendiri kok. Tanpa kamu hidup, tanpa kamu mencari, nggak dapat itu. Gitu. Jadi saat kita sakit, di saat kita ada ujian, itulah kasih sayang. Maka supaya kita tuh berpikir, menjadi yatafakarun. Itulah sifat yang sebenarnya yang dimaksud nama. Dengan menyebut namanya, di situ ada pengasih dan penyayang. Berarti yang merasakan sakit di saat kamu sakit, apakah aku merasakan? Kan sakitnya cuma kamu sendiri. Siapa yang sakit di dalam dirimu? Adalah Wisal. Nah, itu. Kita harus bisa memanai seperti itu. Maka akhirnya datang ke sini. Kenapa Sal kamu? Yang saya tanya bukan wujudmu tapi namamu. Saya sakit Pak Di. Ya sakit di mana? Di dada. Katakan begitu. Nah itulah dikasih sakit di dalam dada. Gitu. Lalu gimana Sal sekarang? Ya saya minta diobati. Supaya apa? Dada ini hilang sakitnya. Setelah hilang sakitnya, ya itulah dinamakan penyayang. Kalau ini nggak hilang, ya tetap kamu nggak disayang oleh Tuhan. Maka selalu menyebutlah nama per nama. Berarti kalau gitu, manusia dan manusia itu adalah Tuhan. Manusia dengan Tuhannya itu ya Tuhan. Tuhan juga. Gitu. Balik lagi, sayun kamisli. Nah, laisa kamisli sayun. Jadi nggak bisa. Kalau kita nggak tahu, mungkin saya kenal Wisal tahun sekian. Di sini gimana? Wisal waktu itu tampan, berjambang lebat, berkumis lebat. Di saat ketemu di sini, lah 10 tahun yang akan datang, perubahan kamu karena jauh, apakah kita tahu? Tapi yang kita kenal mesti namamu. Maka sebutlah nama Wisal supaya tetap mengenal kamu. Nah dengan rasa kangen, dengan rasa pengen tahu, itulah kasih sayangnya. Gitu. Saya nggak harus mengulas dari bahasa lain ya. Ini adalah bahasa Jawa. Gusti ingkang Maha Agung, Gusti ingkang Maha Welas, Gusti ingkang Maha Asih, Gusti ingkang murup ing dumadi, Gusti ingkang murup ing ya sudah, yang murup di kehidupan kita, yang sudah menyatu pada kehidupan kita. Itu maksudnya. Berarti ya itu menurut saya itu suatu pola pikir filsafat yang dalam juga gitu Mbak. Ya kalau kita pandai memaknai ya seperti itu. Tapi kalau kita itu hanya menggarisbawahi dari cerita, menggarisbawahi dari tulisan, dapatnya ya seolah kita tuh menyebut nama Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Ya cuman itu aja. Maka kita bisa dikasih, disayang itu karena kenal, menyebut namanya itu dan ketemu orangnya. Kalau jauh seperti tadi, cuman angan-angan bentuk fisiknya. Makanya jangan pernah membayangkan Tuhan yang di sana, yang ada di depanmu itu loh, yang bisa memberi kasih dan sayang. Di saat kita itu nggak tahu tentang apa yang belum kita pelajari, lalu ada orang yang tahu tentang yang kamu inginkan. Kamu tanya dan panggillah nama itu. Seperti saya, ketemu saya dengan Mbah Darno. Ya, karena saya juga ahli di dalam pedalangan. Dan juga mengukir wayang sendiri. Saya juga pengen Mbah Darno belajar mengukir wayang dan pedalangan. Lalu saya mengajarkan. Itulah sifat kasih sayangku. Tapi apakah dengan saya ajarkan kamu diam hanya melihat? Kan paling tidak kamu harus memegang peso, harus kadang-kadang kena peso juga. Nah itulah yang dinamakan sifat kasih sayang. Tapi kan yang kamu minta itu Mbah Darno. Apakah itu bukan menyebut namaku?
sebutlah namaku, maka sifat welas asihku akan keluar, kasih sayangku akan keluar. Ya. Di saat kamu datang Mbah Darno, kamu jelek kurang ajar, ya tak tempeleng, itu juga termasuk sifat kasih sayangku. Ya. Supaya apa saya tempeleng? Supaya kamu nggak ngomong seperti itu lagi. Ya. Itulah, kita tetap harus paham benar-benar supaya Tuhan selalu memberikan apa yang kita inginkan, supaya kita tuh menjadi orang yang sabdo pandito ratu, atau sak ucape dadi sak niate tumeka. Gitu. Supaya kita tuh nggak membayangkan yang neko-neko, yang aneh-aneh. Ya. Jadi apa yang kita inginkan kita lakukan, maka di situ akan mendapatkan hasil. Mau hasil yang baik, mau hasil yang jelek, itu semua adalah hasil dari perbuatan kita sendiri. Maka kita nggak perlu ditakut-takuti, kita nggak perlu takut dengan ajaran-ajaran dari luar yang selalu menakuti. Kita tahu rasanya sakit dengan, ya kemarin saya bicarakan, dengan kena palu. Kalau kita sudah ke Palu, kalau kita nggak pernah ke Palu kok terus ngomong sakit kena palu itu loh, itu tak jenenge apa, cerita fiktif ya. Bohong. Kita belum pernah minum kopi sudah membicarakan tentang, wah kalau kamu minum kopi nanti kena lambung. Minum aja belum kok, lambungnya sudah dibicarakan. Nah, kita kebanyakan orang-orang yang melakukan agama itu seperti itu. Kita belum mati saja sudah membicarakan setelah mati. Nah itu loh. Jangan-jangan nanti setelah mati kita tuh bingung mau kemana kita terusan. Karena sebelum kita mati sudah membicarakan bahwa setelah mati nanti akan begini. Ternyata di sana enggak. Apakah kita nggak bingung? Ya mendingan kita nggak usah belajar tentang itu. Nanti kalau waktunya mati ya mati sendiri. Mau kemanapun ya itu urusan Tuhan. Mau dibawa kemanapun ya sudah, dia yang menciptakan, dia yang membuat. Kita akan kembali ke sana. Mau ditaruh di sini, mau ditaruh di situ, itu urusan Tuhan. Kita nggak usah ribut. Nah kenapa kita khawatir? Kita hidup sendiri, waktu dilahirkan kita nggak khawatir kok. Nggak khawatir nanti begitu lahir kita makan apa, nanti kita tidur di mana. Sudah enak-enak tidur dalam perut, makan sudah semua dipenuhi. Begitu lahir kita harus pindah makanan, pindah tempat tidur. Nggak usah seperti itu. Kalau Tuhan menghendaki nanti kamu lahir ditolong oleh manusia, ditempatkan tempat yang nikmat sendiri. Bagi orang-orang yang kejam mungkin setelah kamu lahir ditempatkan dalam kresek, dibuang. Iya, oke. Nah itu loh.